Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. Di video kali ini kita akan ngegibahin si Redmi 9. Ya, sama-sama kalian ketahui kalau si Redmi 9 ini sudah hampir 1 tahun setelah peluncuran perdana di Indonesia, sekitar 14 Juli kalau nggak salah tahun lalu. Dan gue udah nyobain si Redmi 9 ini udah lumayan lama, dan gue baru pakai lagi si Redmi 9. Kalau kemarin kita udah ngeliatin hasil kameranya dan juga performanya, sekalian juga bahas spesifikasinya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas gimana sih performa dari Redmi 9 yang sudah hampir mau 1 tahun setelah peluncuran tahun lalu. Oke, kita langsung aja ke sisi desainnya dulu. Ya, Redmi 9 ini adalah salah satu smartphone dari Xiaomi yang sukses menggebrak pasar smartphone entry level, dimana dengan harga yang cukup murah, kalian bisa mendapatkan beberapa spesifikasi yang di atas harga tersebut. Nah, kita lihat dari desainnya dulu. Kalau misalnya gue lihat nih dari desainnya, terutama yang warna hijau ini lumayan cakep banget. Dan desain ini mengingatkan gue pada Redmi Note 8 Pro. Ya, konfigurasi kameranya ini bisa gue bilang hampir mirip walaupun nggak sama persis. Nah, kemudian ada lingkaran yang bikin desain kameranya ini cukup berbeda. Dan di bagian belakangnya ini ada tekstur yang ada suaranya nih, kalian dengerin. Tuh, ada suaranya. Jadi membuat si grip atau pegangan dari Redmi 9 ini semakin enak dan nggak licin sama sekali. Ya, walaupun si Redmi 9 ini masih pakai bahan polikarbonat, tapi nggak bikin si Redmi 9 ini desainnya kalah sama smartphone mid-range. Nah, kemudian di bagian depannya ada layar sebesar 6,53 inch Full HD Plus dengan panel IPS, ditemani oleh kamera depan yang beresolusi 8 megapiksel. Nah, kalau misalnya kita lihat dari desainnya, ya kita bisa kasih cap kalau si Redmi 9 ini adalah salah satu smartphone entry level dengan desain terbaik atau tercakep yang pernah gue lihat. Nah, untuk lengkapannya ya sama-sama kalian ketahui, si Redmi 9 ini ada lengkap semua. Nah, di bagian kanannya ada tombol power dan tombol volume up and down. Di bagian atas ada microphone dan juga IR blaster. Di bagian kiri ada SIM card slot, dan ini 3 slot alias dedicated. Dan di bagian bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, microphone, USB Type-C port, dan juga speaker. Ya, speaker ini masih mono, jadi ya gimana ya? Ya, kalau mau stereo di harga yang segini, ambil aja Poco M3. Tapi kita bahas dulu si Redmi 9 ini. Kita masuk ke spesifikasi. Ya, sama-sama kalian ketahui kalau si Redmi 9 ini pakai chipset yang nggak bisa kalian anggap remeh di harganya. Dia pakai chipset MediaTek Helio G80 dengan RAM 3GB atau 4GB dan internal storage-nya 32GB atau 64GB. Nah, untuk baterainya sendiri dia pakai baterai sebesar 5020 mAh dan support 18 watt fast charge. Nah, di atas kertas memang si Redmi 9 ini kalau kita bandingin sama smartphone yang lain ya, seperti paling atas lah ya, ini udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, untuk sistemnya, sistem dari Redmi 9 ini masih pakai MIUI 12, tapi MIUI 12.0.3.0 dan berbasis Android 10. Jadi belum ada upgrade Android 11. Nah, tapi untuk security patch-nya ini sudah update di Mei 2021. Dan menurut gue ini cukup baik ya, karena untuk update security patch-nya masih tergolong baik banget. Oke, kita masuk ke performanya. Ya, gimana sih performa dari Redmi 9 setelah 1 tahun atau hampir 1 tahun? Ya, menurut gue ini Helio G80 ini masih bisa kalian pakai untuk bermain game ringan seperti PUBG Mobile, LOL, terus juga COD Mobile, Mobile Legends, dan beberapa game yang mainstream di Play Store. Tapi kalian jangan sampai mainin Genshin Impact di smartphone ini kalau kalian nggak mau crash. Sumpah, itu kalau orang yang main Genshin Impact di sini itu sama aja kalian membuat smartphone ini tuh bekerja keras banget gitu, karena prosesornya ya prosesor gaming entry level gitu, G80 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih untuk bermain game ya masih enak, playable banget.
Di game PUBG Mobile dia bisa smooth ultra dan juga balance ultra. Dan kemudian untuk gameplaynya ini masih playable banget. Nah, kemudian untuk Mobile Legends dia bisa main di high frame rate dan dia ini enak banget sih dimainin untuk game Mobile Legends ini. Nah, gimana untuk game COD Mobile? Nah, untuk game COD Mobile sendiri dia bisa bermain di settingan yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih, tapi ini udah oke. Nah, selanjutnya gimana dengan baterainya? Baterai Redmi 9 ini masih aman banget. Gue bisa pakai smartphone ini seharian. Bahkan kalau misalnya gue mainin nonstop dengan TikTok yang berjam-jam gue scrolling TikTok, kemudian juga main beberapa game tapi nggak terlalu lama, itu dia bisa sampai 12 jam, hampir 12 jam. Dan ya, baterai Redmi 9 ini masih enak banget dan masih awet pakai banget. Nah, kemudian untuk pengecasannya dia sudah support 18 watt fast charging. Jadi untuk mengisi 5000 mAh di Redmi 9 ini masih cukup cepet ya. Daripada kalian pakai charger yang 10 watt kan mendingan pakai charger 18 watt aja sekalian. Nah, kita ke sektor kameranya. Ya, sektor kamera dari Redmi 9 ini menurut gue cukup overkill untuk smartphone entry level. Nah, Redmi 9 ini kamera utamanya punya 4 kamera. Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makronya 5 megapiksel, dan kamera depth sensornya 2 megapiksel. Nah, jangan lupa juga Redmi 9 ini punya kamera selfie sebesar 8 megapiksel. Ya, jarang banget kita nemuin kamera makro di smartphone entry level yang cukup besar, yaitu 5 megapiksel. Nah, kemarin kita udah ngebahas gimana hasil kamera dari Redmi 9. Kalau misalnya kalian kepo, langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas. Sini berarti, sini. Nah, pokoknya itulah. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Gimana sih keadaan Redmi 9 setelah 1 tahun dari launching? Ya, ini udah dipakai lumayan lama ya. Bahkan kayaknya udah mau 1 tahun juga sih. Dan ya, Redmi 9 ini masih bisa kalian beli. Dan bahkan Redmi 9 sekarang udah lumayan murah harganya. Untuk yang 332 di harga 1599. Nah, untuk yang 464 itu sekarang harganya udah turun di 1,699. Nah, buat kalian yang pengen cari smartphone di harga 1,5 jutaan yang cukup powerful, gua langsung saranin si Redmi 9. Karena si Redmi 9 ini masih bisa kalian ajak untuk bermain game, untuk jepret-jepret, dan menghasilkan konten yang cukup baik. Karena kameranya yang sudah begitu lengkap, ada kamera ultrawide-nya, dan juga kamera utamanya yang lumayan bagus. Oke, mungkin sekian aja kita ngegibahin si Redmi 9. Menurut kalian gimana? Apakah Redmi 9 ini masih menjadi smartphone entry level yang jawara? Dan buat kalian yang sudah pakai Redmi 9, coba ketik di kolom komentar apa bug atau masalah yang kalian hadapi sama si Redmi 9 ini. Oke, mungkin gitu aja. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue yang di sebelah sini. Oke, sekian. Dwiki pamit. Have a nice day. Bye-bye.